Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 27. Cerita dimulai. Terdengar suara dentuman yang begitu dahsyat setelah Hajin melakukan serangannya kepada Jun Lirong. Benar saja, Jun Lirong langsung tersungkur ke atas tanah setelah Hajin yang menebaskan pedangnya untuk memotong kakinya. Sambil menatap Hajin yang berdiri di belakangnya, Jun Lirong bergumam, "Aku salah perhitungan sampai-sampai dia mampu memotong kakiku. Dia adalah satu-satunya orang pertama yang melukaiku seperti ini sejak aku bergabung dengan seni bela diri. Sejak dari awal aku tidak ada rencana untuk bertarung di tempat ini. Jadi untuk bertahan hidup aku harus melarikan diri dan pergi meninggalkannya." Namun tiba-tiba saja Jun Lirong menyadari ada sesuatu yang berbeda dari kondisi tubuh Hajin. Benar saja Hajin merasakan kalau tubuhnya mulai kesakitan, dan di saat itu juga mulut dan hidungnya telah mengeluarkan banyak darah. Di dalam hatinya Hajin berkata, "Aku tidak memiliki energi yang cukup. Pintu energi demonik yang aku buka dengan paksa mencoba untuk menutup kembali. Jika aku terus bergerak seperti ini, itu akan meningkatkan kemungkinan kemunduran energi demonikku. Jadi aku harus menemukan cara untuk mengisi kembali energi demonikku." Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin kembali berpikir, sampai energiku telah pulih kembali, aku harus menyerangnya menggunakan vitalitasku tanpa menggunakan pergerakan yang banyak. Melihat kondisi tubuh Hajin yang mulai melemah, Jun Lirong bergumam. Wajahnya tiba-tiba saja mulai memucat dan juga nafasnya mulai terengah-engah. "Aku yakin kalau bocah ini pasti berada pada batas ketahanan tubuhnya." Sambil tertawa, Jun Lirong berkata, "Seni bela diri bajingan ini masihlah belum sempurna. Satu-satunya alasan mengapa dia berhasil menyerangku adalah karena seni bela dirinya yang aneh itu. Jadi saat ini kami berada dalam situasi yang sama. Akan tetapi aku memiliki pencerahan yang jauh di atasnya. Sudah pasti kemenanganku telah nampak di depan mataku." Kemudian Jun Lirong berkata, "Memang tidak masuk akal kalau bocah dari sekte demonik memiliki pencerahan yang lebih besar dariku. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan membunuh bocah itu dalam satu kali serangan saja." Terlihat Jun Lirong pun berlari dengan sangat cepat sambil mengacungkan pedangnya kepada Hajin. Jun Lirong berkata, "Dasar bajingan, keberuntunganmu baru saja telah habis dan aku akan membunuhmu." Namun dengan tatapan mata yang tajam penuh kebencian, Hajin pun berkata, "Jun Lirong, matilah sekarang juga." Seketika itu juga Hajin pun langsung mengayunkan pedangnya dengan tebasan horizontal, yang mana tebasan itu telah membelah tubuh Jun Lirong menjadi dua bagian. Sebelum kesadarannya menghilang, Jun Lirong bergumam, "Apa yang terjadi? Mengapa aku bisa kalah seperti ini? Bahkan aku mati di tangan bocah sepertinya. Siapa dia sebenarnya?" Sambil berteriak, Hajin berkata, "Di hidupku yang dulu, seharusnya kau tidak perlu mengejarku sampai-sampai kau memburuku bersama wanita iblis itu." Di dalam hatinya Hajin berkata, "Di hidupku sebelumnya, harapan yang membantuku mengatasi neraka itu adalah harapan untuk hidup yang bebas. Akan tetapi saat ini itu tidaklah penting. Satu-satunya yang aku inginkan saat ini adalah membunuhnya. Meskipun Jun Lirong kembali regresi sepertiku, maka aku akan membunuhnya lagi berulang-ulang kali. Namun jujur saja, kebencianku terhadapnya tidak akan hilang, karena dialah yang memulai menghancurkan harapanku di hidupku yang dulu." Kemudian Hajin merasakan tubuhnya mulai mencapai batasannya sehingga membuatnya kehilangan kesadaran. Benar saja, Hajin pun langsung terjatuh dan tersungkur ke atas tanah. Di dalam hatinya Hajin berkata, kemarahan dan kebencian ini tidak akan pernah hilang selamanya.
Di sisi yang lain, terlihat Goldie dan juga Madongpil baru saja sampai ke tempat itu. Setelah melihat Hajin yang tersungkur dan tidak sadarkan diri akibat pertarungan sengit itu, Madongpil pun langsung berlari menghampirinya untuk memberikan pertolongan pertamanya. Beberapa saat kemudian, terlihat Junhwa yang menghadap kepada Yosim. Lalu Yosim berkata, jumlah korban kematian pada instalasi internal termasuk seorang kapten sementara berjumlah 5 orang. Sementara itu, jumlah kematian pada pengawal penjaga ketiga sekitar 27 korban jiwa. Tetapi apapun yang terjadi, kau tidak perlu minta maaf karena kita harus menuntut mereka yang sudah menyerang kita. Selain itu, kalian telah berhasil menyelesaikan misi ini. Jadi kami tidak perlu menghukum kalian, akan tetapi kami akan memberikan kalian sebuah penghargaan. Oleh sebab itu, jangan pernah lagi menyalahkan dirimu sendiri atas kejadian yang menimpa kalian pada waktu itu. Setelah beberapa saat, di dalam hatinya Yosim berkata, aku tidak menyangka hanya dalam 10 hari Tuan Muda telah memulihkan lebih dari setengah bela dirinya dan mampu menghadapi para monster yang membantai anggota dari Sekte Benteng. Apa yang dilakukan oleh Tuan Muda ketiga sangatlah menakutkan, jadi aku harus pergi menemuinya sekarang juga. Di tempat yang berbeda, terdengar Madongpil yang berkata, aku minta maaf karena aku tidak memiliki keterampilan yang cukup. Oleh sebab itu, anggotaku telah banyak yang menjadi korban. Li berkata, jangan pernah meragukan kemampuanmu. Jika menurutku kau tidak memiliki kapasitas dan juga tanggung jawab yang cukup untuk melaksanakan tugasmu, maka aku tidak akan pernah mengangkatmu sebagai pemimpin ketiga. Lalu Li kembali berkata, Madongpil, ini adalah operasi yang dilakukan secara terpisah tanpa memberitahu Tuan Penjaga terlebih dahulu. Jadi kau tidak perlu khawatir karena akulah yang telah mengutus mereka dalam misi ini, maka akulah yang harus memikul tanggung jawabku. Perlu kau ketahui bahwa dalam pekerjaan kita, melindungi itu berarti kau harus siap mati demi melindungi seseorang. Itulah inti dari apa yang kita lakukan. Namun sebagai pemimpin kelompok, kau juga harus bertanggung jawab atas beberapa hal. Oleh karena itu, aku harus memberikanmu hukuman yang pantas. Jadi kau harus mengambil cuti dari tugasmu di aula penjaga. Mendengar itu, Madongpil pun berkata, apapun hukumannya yang kau berikan, aku akan menerimanya untuk menebus semua dosa-dosaku. Kemudian Li berkata, Madongpil, sebagai pemimpin penjaga ketiga, kau akan ditangguhkan tanpa batas waktu. Akan tetapi kau akan menerima perintah rahasia untuk bekerja sama dengan aula penjaga. Sampai hal itu terpenuhi, kau tidak akan bisa terpilih lagi sebagai pemimpin aula penjaga. Di dalam hatinya Madongpil berkata, penangguhan tanpa batas. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bahkan aku pun akan menerimanya apabila aku dikeluarkan dari tempat ini atas kesalahan yang aku lakukan. Tiba-tiba saja Madongpil langsung terdiam ketika Li yang berkata, mulai saat ini kau telah terpilih sebagai pengawal pribadi Tuan Muda ketiga. Dengan seperti itu, maka tindakan yang telah kau lakukan sebelumnya telah terselesaikan. Sebagai anggota aula kami, ini adalah sesuatu yang seharusnya sama sekali tidak berani aku pinta kepada Tuan Muda ketiga. Tetapi pergilah dan belajarlah kepadanya. Di tempat yang berbeda, terlihat Goldie yang sedang memijat Hajin dengan kedua tangan mungilnya. Di dalam hatinya Hajin berkata, kenapa aku kembali ke sini? Apakah aku bermimpi? Dasar bajingan, aku tidak bisa percaya bahwa akhirnya aku kehilangan kesadaran dan diperlakukan mereka seperti barang-barang bawaan. Kejadian itu sungguh sangat memalukan bagi orang yang dianggap sebagai Tuan Muda ketiga. Mulai dari pergi ke tempat yang aman, mengumpulkan informasi, lalu kabur dari dunia ini, semuanya telah menjadi berantakan. Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Begitu aku mendengar namanya, sesuatu yang sangat dalam di dalam diriku telah terbangun begitu saja, sampai-sampai aku begitu gila ingin membunuhnya meskipun dia sudah mati.
Sekarang setelah aku berhasil membunuhnya dan membalaskan dendamku, aku bertanya-tanya apakah kebebasan yang benar-benar aku inginkan ataukah hanya sebatas balas dendam. Kemudian tepat di belakangnya Hajin mendengar kalau Ma Dongpil telah memanggilnya. Hajin pun bertanya ada urusan apa. Tiba-tiba saja Ma Dongpil telah datang ke tempatnya. Ma Dongpil pun berkata, "Wahai tuan muda, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepada Anda." Sambil memberi hormat, Ma Dongpil pun berkata, "Mulai dari saat ini, aku dengan sepenuh hati menyatakan bahwa aku akan melindungi Anda sebagai penjaga pribadi Anda. Jika diperlukan, aku akan memberikan jiwa dan ragaku, bahkan meskipun itu adalah nyawaku untuk melindungi keselamatan Anda." Terlihat Hajin semakin terkejut ketika Ma Dongpil yang melanjutkan kata-katanya, "Mulai saat ini aku akan tinggal dan makan bersama Anda dan menjalankan peranku sebagai pengawal Anda." Di dalam hatinya Hajin berkata, apa yang dia katakan? Apakah ini sebuah hukuman karena aku telah mencoba kabur dari tempat ini? Dasar bajingan, kebebasan yang aku dambakan telah hancur berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka bertiga telah makan bersama. Hajin pun memuji kehebatan Angwa karena dia telah memasak makanan yang sangat lezat. Bahkan Ma Dongpil pun mengatakan hal yang sama, sampai-sampai ia tidak bisa berhenti untuk memakannya meskipun perutnya sudah kekenyangan. Akan tetapi di dalam hatinya Hajin berkata, meski aku telah berhasil kembali dengan selamat, tetapi pertarungan melawan Junlerong sangatlah berbahaya. Sangat berbeda dengan pintu pertama energi demonik. Pembukaan yang kedua adalah teknik yang terus-menerus mewujudkan energi demonik untuk memperkuat kekuatannya. Jadi tentu saja ini akan menjadi beban yang sangat besar bagi tubuhku. Aku akan membutuhkan sesuatu yang saling melengkapi sampai energiku mencapai kesuksesan yang besar. Seperti yang dilakukan oleh Junlerong, alangkah baiknya aku memiliki sebuah senjata dengan penyesuaian yang sangat baik. Kemudian Hajin berkata kepada Ma Dongpil, "Bukankah kau memiliki sebuah pedang? Lalu di mana kau mendapatkannya?" Setelah mendengar Ma Dongpil yang mengatakan kalau dia mendapatkannya di dalam sebuah gudang penyimpanan senjata, Hajin pun teringat akan sebuah tulisan yang dituliskan oleh Soyosim bahwa di kultus ini memiliki beberapa buah gudang senjata. Yang pertama ialah gudang biasa. Itu adalah tempat di mana sebagian besar dari anggota sekte mendapatkan senjata mereka, bahkan siapapun boleh masuk ke dalam sana. Lalu yang kedua, gudang senjata Demon Lord. Itu adalah tempat penyimpanan di mana hanya senjata yang dibuat oleh para pengrajin terampil yang boleh dipajang, dan orang yang boleh memasukinya adalah para pemimpin dari pasukan tempur kultus demonik. Dan yang terakhir adalah gudang Heavenly Demon. Itu adalah tempat di mana senjata terbaik kultus demonik disimpan. Hanya sang raja dan juga para penerus yang bisa memasuki tempat itu. Bahkan senjata yang ada di sana sangatlah dirahasiakan. Kemudian Hajin berkata, "Ma Dongpil, untuk masuk ke dalam sana sudah pasti kita harus mendapatkan izin dari sang raja. Jadi apakah kau tahu bagaimana cara mendapatkan izinnya?" Hajin sangatlah terkejut ketika Ma Dongpil yang mengatakan seperti yang sudah diketahui, semua murid dari sang raja telah memiliki hak mereka untuk masuk ke dalam sana meskipun itu hanya sekali. Tetapi apakah ini tidak akan menjadi masalah bagi Anda? Di dalam hatinya Hajin berkata, apakah artinya kalau dia mengunjungi tempat itu pasti tubuh ini akan menjadi kacau? Apakah aku akan menjadi gila dan mengambil semua senjata yang ada di sana? Tetapi rasanya itu adalah hal yang mustahil. Mungkin saja aku bisa mengatasinya. Tiba-tiba saja Hajin mendengar sebuah suara yang sangat familiar telah memanggilnya dari arah pintu luar. Ternyata orang yang memanggilnya itu adalah Reon. Reon datang sambil membawa cemilan yang ia khususkan kepada tuan muda ketiga. Melihat kedatangannya, Hajin berkata, "Mengapa kau datang ke sini? Apakah kau tidak sibuk atau apakah kau tidak mengerjakan sebuah misi?" Reon pun berkata, "Aku sengaja datang ke sini meskipun jadwalku sangatlah padat, tetapi kau menyambutku dengan cara yang seperti ini."
Hajin pun berkata, bagaimanapun juga ada sebuah tempat yang harus aku kunjungi. Jadi datanglah lagi di lain waktu dan kita akan minum bersama. Saat mendengar Reon yang bertanya kalau Hajin ingin pergi kemana, Hajin pun berkata, apa yang kau inginkan dengan mengetahui semua pergerakanku? Hajin pun semakin kesal karena Reon terus memaksa dan bertanya kalau Hajin ingin pergi kemana. Dengan kesalnya Hajin mengatakan kalau dia sekarang ingin pergi ke gudang Demon Lord. Tiba-tiba saja mereka bertiga langsung terdiam ketika terdengar seseorang yang berkata dari arah belakang mereka, mengapa kau ingin sekali pergi ke gudang Demon Lord alih-alih ke gudang terbaik yaitu Heavenly Demon? Ternyata orang yang baru saja datang itu adalah sang jenderal strategi Yoseong. Sambil tertawa Yoseong berkata, sudah 7 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu seperti ini. Sepertinya aku ragu, mungkin saja sudah 8 tahun berlalu. Aku hanya ingin bertemu denganmu meskipun itu hanya sesaat. Jadi bisakah kau memberikanku segelas air dan kita akan berbicara sebentar? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.